Saya dibantu ya pegang kucingnya. Iya dok. Ini ya, saya periksa matanya dulu. Matanya jernih, tidak ada belek. Saya periksa telinganya dulu ya. Telinganya juga tidak ada kotoran. Saya periksa mulutnya dulu ya. Mulutnya bersih, tidak berlendir. Periksa dagunya dulu. Tidak terkena diare. Saya periksa dulu ya. Ya. Jadi gimana dok setelah diperiksa kucing saya terindikasi terkena rabies tidak? Ini setelah saya periksa, secara fisik sehat, tidak menunjukkan gejala ke arah penyakit rabies. Ayo mas, ini duduk dulu. Dok, saya mau tanya, gejala rabies itu apa aja sih? Rabies itu ada dua, rabies ganas sama rabies tenang. Ciri-ciri rabies ganas itu air liur berlebihan, hewan menjadi ganas, menyerang atau menggigit apa saja yang ditemui, dan ekor dilengkungkan ke bawah perut di antara dua paha. Kejang-kejang kemudian lumpuh, biasanya mati setelah 4-7 hari sejak timbul gejala, atau paling lama 14 hari setelah penyidikan. Kalau gejala rabies tenang gimana dok? Nah, rabies tenang itu ciri-cirinya bersembunyi di tempat gelap dan sejuk, kejang-kejang berlangsung singkat, bahkan sering tak terlihat, kelumpuhan, tidak mampu menelan, mulut terbuka dan air liur keluar berlebihan, kematian terjadi dalam waktu singkat. Nah, begitu ciri-ciri rabies ganas dan rabies tenang. Oh gitu dok. Yang terakhir saya mau tanya dok, sebenarnya penyakit rabies itu apa sih? Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus rabies ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan, misalnya oleh anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila. Rabies itu bersifat zoonosis, yang artinya penyakit tersebut dapat menular dari hewan ke manusia. Sangat berbahaya dan belum ada obatnya. Apabila gejala klinis penyakit sudah timbul, maka tidak ada obat penyembuhnya dan selalu diikuti dengan kematian, baik pada hewan maupun manusia. Semua hewan berdarah panas dapat tertular rabies. Anjing, kucing, dan kera atau monyet berpotensi menularkan rabies kepada manusia. Kasus gigitan HPR yang terjadi 90% oleh anjing, 6% oleh kucing, 3% kera, dan 1% kelelawar dan lain-lain. Oleh karena itu, anjing menjadi objek utama kegiatan pemberantasan rabies, termasuk kucing dan kera. Virus rabies masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan melalui luka gigitan oleh hewan penderita rabies dan luka yang terkena air liur hewan penderita rabies. Untuk mengendalikan dan memberantas rabies, perlu kita hindari kasus gigitan HPR. Cara lain untuk memberantas, memusnahkan, atau mengeliminasi anjing liar atau yang berkeliaran bisa dengan menggunakan umpan, misalnya bakso atau ikan yang diberi racun. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas yang berwenang. Masa inkubasi adalah waktu antara penggigitan sampai timbulnya gejala penyakit. Masa inkubasi penyakit rabies pada anjing dan kucing kurang lebih 2 minggu atau 10-14 hari. Setiap luka gigitan oleh hewan yang tertular penyakit rabies harus segera diambil tindakan yang efektif.
karena penyebaran virus yang cepat. Usaha yang paling efektif untuk mengurangi atau mematikan virus rabies ialah mencuci luka gigitan dengan air atau sebaiknya air mengalir. Kemudian diberi antiseptik atau alkohol 70%, betadin, obat merah, dan lain-lain. Luka gigitan tidak dibenarkan untuk dijahit. Kemudian diberi serum anti rabies atau SAR sesuai dengan dosis yang disuntikan secara infiltrasi di sekitar luka sebanyak mungkin dan sisanya disuntikan secara intramuskuler. Di samping itu harus dipertimbangkan perlu tidaknya pemberian serum atau vaksin, antibiotik untuk mencegah infeksi dan pemberian analgetik. Segera melapor kepada petugas dinas peternakan di tingkat kecamatan atau kabupaten atau kota. Hewan yang menggigit harus ditangkap dan dilaporkan ke dinas peternakan kabupaten atau kota untuk diobservasi selama 14 hari. Jika mati dalam masa observasi, maka kepala anjing tersebut dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Jika dalam 14 hari hewan tetap hidup, maka divaksinasi rabies dan dikembalikan kepada pemilik atau dibunuh apabila tidak ada pemiliknya. Teman-teman, untuk memelihara anjing yang benar, anjing sebaiknya dirantai dan diberi tanda identifikasi anjing. Anjing yang dipelihara untuk kepentingan tertentu hendaknya dimasukkan ke dalam kandang khusus atau di pekarangan rumah berpagar kuat supaya anjing tersebut dapat melaksanakan fungsinya dan tidak mengganggu orang. Anjing yang dipelihara harus diberi makan dan perawatan kesehatan yang cukup. Anjing divaksin secara teratur 1 tahun sekali. Anjing liar atau anjing yang tidak ada pemiliknya lebih baik dibunuh sehingga populasi anjing tetap terbatas pada yang diperlukan saja. Anjing yang dilahirkan jika tidak akan dipelihara dengan baik harus diserahkan ke dinas peternakan setempat. Makasih ya dok informasinya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya pulang dulu. Iya.